One, two, one, two, three, four. Jujur saja, kami benar-benar jatuh cinta dengan anime yang satu ini. Bukan cuma karena ceritanya seru, tapi juga karena cara setiap karakternya digambarkan terasa hidup dan punya alasan kuat di balik setiap tindakan mereka. Di dunia Hunter x Hunter, kamu bakal melihat bagaimana hubungan antar manusia terbentuk dari latar belakang yang berbeda-beda. Contohnya Killua. Perubahan kepribadiannya terasa banget sejak ia bertemu Gon. Dari anak yang dingin dan terbiasa hidup sendirian, perlahan ia mulai memahami arti pertemanan. Semua berkat Gon yang punya hati tulus dan rasa empati yang tinggi. Belum lagi soal latar belakang tiap karakter yang dibangun dengan sangat rapi. Motivasi mereka jelas, dan itu membuat ceritanya semakin kuat. Kurapika adalah contoh paling terasa. Masa lalu yang kelam dan kehilangan dari anggota klannya membuat ia menyimpan dendam mendalam terhadap Gennei Ryodan. Tekadnya untuk memburu satu persatu anggota organisasi itu terasa emosional dan penuh beban. Tapi, justru disitulah kekuatan ceritanya. Dunia Hunter x Hunter sendiri juga luas dan kaya detail. Kita diperkenalkan perlahan tentang apa itu Hunter, keberadaan organisasi kriminal, pulau dan benua misterius yang sulit dijangkau, sampai sistem kekuatan yang sangat variatif. Semua dijelaskan bertahap, tanpa terasa membosankan dan selalu membuat kita jatuh ke dalam rasa penasaran. Itulah kenapa, tanpa banyak alasan lain, Hunter x Hunter dengan nyaman kami tempatkan di peringkat nomor 1 dalam daftar ini. Sebuah anime yang bukan cuma seru, tapi juga berkesan dan sulit dilupakan. Rekomendasi selanjutnya dari kami adalah anime berjudul Kingdom. Jujur saja, memang harus kami akui, kalau animasi di season 1 dan season 2 terasa agak kurang nyaman untuk sebagian orang. Tapi kalau kamu bisa bertahan, cerita yang ditawarkan justru jadi daya tarik utamanya. Bahkan buat kamu yang pingin langsung menikmati animasi yang jauh lebih baik, nggak ada salahnya mulai dari season 3. Buat kami yang memang suka cerita berlatar kerajaan dan kehidupan bangsawan, Kingdom terasa sangat memuaskan. Anime ini memperlihatkan betapa rumitnya hubungan antar bangsawan, intrik politik, dan perebutan kekuasaan, meskipun semuanya disampaikan dari sudut pandang seorang prajurit di medan perang. Menurut kami, penulisan ceritanya berhasil menggambarkan kerasnya dunia kerajaan dengan cukup realistis dan berisi. Karena sudut pandangnya banyak berfokus pada peperangan, karakter utama kita, Shin, hampir selalu hadir dengan pertarungan seru dan semangat juang yang luar biasa. Dari seorang budak biasa, Shin perlahan membuktikan dirinya lewat kerja keras dan tekad yang tidak pernah padam, terus melangkah menuju mimpinya menjadi seorang jenderal besar. Itulah alasan kenapa Kingdom kami tempatkan sebagai anime terfavorit kedua. Sebuah tontonan yang penuh strategi, ambisi, dan perjuangan. Dan jelas, layak banget kami rekomendasikan buat kamu yang suka anime bertema perang dan kerajaan. Rekomendasi ketiga dari kami adalah My Home Hero. Anime ini benar-benar menyuguhkan konflik yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tentang seorang kepala keluarga yang rela melakukan apapun demi melindungi kehormatan dan keselamatan keluarganya. Ceritanya berfokus pada Tetsuo, seorang ayah biasa yang hidupnya berubah drastis ketika mengetahui putrinya, Reika, menjadi korban pelecehan dari pacarnya sendiri. Rasa marah, takut, dan harga diri sebagai seorang ayah bercampur jadi satu, hingga mendorong Tetsuo untuk menuntut balas. Bersama sang istri, ia melakukan hal yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya, membunuh Nobuto, pacar dari anaknya sendiri. Tidak hanya itu, mereka pun berusaha menutupi kejahatan tersebut demi melindungi anak mereka. Tetapi, terdapat masalah yang tidak mereka bayangkan. Nobuto ternyata bukan orang biasa. Ia adalah salah seorang anggota geng. Tidak hanya itu, Nobuto juga merupakan anak dari salah satu pemimpin geng tersebut. Sejak saat itu, hidup Tetsuo dan keluarganya berubah menjadi mimpi buruk, terjebak dalam situasi rumit yang penuh ancaman dan tekanan dari dunia kriminal. Hal paling menarik dari My Home Hero adalah perjuangan Tetsuo yang bukan sosok kuat atau jago bertarung, tapi harus mengandalkan kecerdikan, keberanian, dan tekadnya sebagai seorang ayah untuk menyelamatkan keluarganya dari kejaran para gangster. Anime ini menyuguhkan ketegangan, emosional, dan bikin kita terus bertanya, sejauh apa seseorang rela melangkah demi orang yang ia cintai?
Selanjutnya adalah Yokoso Jitsuryoku Shijo Shugi no Kyoshitsue atau Classroom of the Elite. Jujur saja, ini salah satu anime yang paling saya nikmati, terutama karena adanya karakter Ayano Koji. Entah kenapa, kehadiran dia benar-benar bikin vibe animenya terasa beda. Tenang, dingin, tapi penuh tekanan tersembunyi. Menurut saya, anime ini paling enak ditonton saat pikiran lagi fokus. Bahkan saya sendiri sempat mengulang beberapa episode, bukan karena ceritanya jelek, tapi mungkin karena saya yang kurang pintar, sehingga banyak detail dan permainan strategi yang gampang terlewat kalau kita tidak benar-benar memperhatikan. Jadi ya, anime ini memang mengajak penontonnya buat berpikir sedikit lebih dalam. Makanya, buat kalian yang penasaran mau nonton anime ini, siap-siapin otak dan konsentrasi. Kalau dinikmati dengan serius, ceritanya bakal terasa jauh lebih seru dan memuaskan. Secara garis besar, anime ini menceritakan kehidupan siswa-siswi di sebuah sekolah elit, tempat kemampuan dan kecerdasan jadi segalanya. Ayano Koji sendiri adalah tipe siswa yang memilih untuk tidak menonjol, hidup tenang di balik layar. Tapi seiring berjalannya waktu, tanpa disadari, ia justru mulai mempengaruhi siswa-siswa berprestasi lainnya. Yang bikin makin menarik, latar belakang Ayano Koji disimpan dengan sangat misterius. Justru dari bayang-bayang itulah, ia perlahan memimpin kelasnya dan mengendalikan keadaan tanpa banyak orang yang sadar. Kalau kamu suka anime penuh strategi, manipulasi halus, dan karakter utama yang diam-diam mematikan, anime ini wajib banget masuk daftar tontonan kamu. Selanjutnya, saya ingin merekomendasikan anime Major. Jujur saja, ada 2 anime olahraga yang sempat bikin saya bimbang saat menyusun daftar ini. Yang pertama tentu Kuroko no Basket, anime yang berhasil membuat saya menyukai dunia anime. Tapi setelah dipikir-pikir, akhirnya saya memutuskan untuk memasukkan Major ke dalam list ini. Major adalah anime yang benar-benar berhasil membuat saya menikmati genre olahraga. Di sini, kita akan mengikuti perjalanan tokoh utama bernama Honda Goro. Ceritanya sebenarnya sederhana, tentang seorang anak yang bermimpi menjadi pemain baseball terbaik. Gak ada konsep aneh atau kekuatan super, hanya mimpi besar dan kerja keras. Justru kesederhanaan itulah yang membuat ceritanya terasa kuat. Perjuangan Goro penuh dengan rintangan, kegagalan, dan cobaan hidup yang tidak mudah terus menghampiri dirinya. Melihat bagaimana ia jatuh, bangkit, lalu terus maju, membuat saya ikut terbawa emosi dan menikmati setiap langkah perjalanannya. Bisa dibilang, Major adalah salah satu anime yang membuat saya benar-benar jatuh cinta dengan dunia anime sampai sekarang. Bukan cuma soal olahraga, tapi tentang mimpi, ketekunan, dan semangat pantang menyerah. Kalau kamu suka cerita yang realistis dan penuh perjuangan, anime ini wajib banget kamu tonton. Ya, walaupun terdapat 6 season untuk benar-benar mengikuti anime ini hingga selesai. Selanjutnya, di tengah gempuran anime isekai dan fantasi yang terus bermunculan, Summertime Rendering hadir sebagai angin segar. Anime rilisan tahun 2022 ini menawarkan plot yang terasa berbeda dan langsung menarik perhatian sejak awal. Ceritanya berpusat di sebuah pulau kecil yang menyimpan mitos tentang makhluk misterius bernama Shadow. Shinpei, yang sudah lama tinggal di Tokyo, terpaksa kembali ke pulau tempat ia dibesarkan setelah menerima kabar duka tentang kematian teman masa kecilnya yang disebut meninggal karena tenggelam. Namun, semuanya berubah ketika Shinpei secara tak terduga bertemu kembali dengan sosok yang seharusnya sudah tiada. Sejak momen itu, kejanggalan demi kejanggalan mulai muncul di berbagai sudut pulau, dan Shinpei perlahan terseret semakin dalam ke misteri kelam di balik mitos tersebut. Semakin lama ditonton, ceritanya semakin membuat penasaran dan tegang. Rasa curiga, ketakutan, dan teka-teki yang terus bermunculan membuat anime ini terasa segar dan sulit ditebak. Buat saya, inilah kekuatan utama Summertime Rendering, sebuah anime misteri yang berdiri tegak dan mencolok di tengah dominasi anime isekai. Kalau kamu suka cerita penuh intrik dan plot yang bikin mikir, anime ini jelas layak banget buat ditonton. Yoho, anime yang satu ini ceritanya sederhana tapi ngena banget.
Shigatsu Kimi wa no Uso berkisah tentang seorang cowok yang canggung dan tertutup yang tiba-tiba jatuh cinta pada sosok perempuan yang ceria, penuh warna, dan datang begitu saja mengubah hidupnya. Jujur, ini adalah anime romance pertama yang benar-benar berhasil menarik perhatian saya. Bukan cuma soal cintanya, anime ini juga jadi titik balik buat saya dalam menikmati dunia anime. Dari sini saya sadar kalau anime itu nggak melulu soal action atau pertarungan. Sejak menonton anime ini, saya jadi lebih terbuka buat menjelajahi genre lainnya. Dan semuanya berawal dari cerita Arima Kosei dan Kaori. Daya tarik terbesarnya justru ada pada perjuangan Arima yang sedang melawan trauma masa kecilnya. Hidup Arima yang awalnya terasa hampa dan tanpa semangat, perlahan berubah sejak Kaori hadir tiba-tiba di dalam hidupnya. Sedikit demi sedikit, Arima mulai menemukan kembali warna dalam hidupnya, termasuk keberanian untuk menghadapi masa lalu yang selama ini menghantuinya. Yang bikin anime ini makin nyaman ditonton, ceritanya nggak ribet dan nggak memaksa kita untuk berpikir keras. Alurnya ringan, emosional, dan mengalir dengan indah. Cukup dinikmati, dirasakan, dan dibiarkan menyentuh perasaan. Kalau kamu lagi cari anime romance yang hangat, manis, tapi juga menyimpan luka dan makna, anime ini wajib banget masuk watchlist kamu. Buat kamu yang suka Sakamoto Days atau film John Wick, saya pribadi sangat merekomendasikan anime The Fable. Anime ini bercerita tentang seorang pembunuh bayaran profesional bernama Sato yang tiba-tiba dipaksa pensiun sementara oleh bosnya supaya ia bisa hidup layaknya manusia normal. Masalahnya, Sato ini sosok yang polos dan agak lugu. Jadi tanpa ia sadari, kemanapun ia pergi, dunia kriminal seakan selalu ikut menempel di sekitarnya. Meski begitu, karena ia sangat patuh pada perintah bosnya, Sato berusaha sebisa mungkin menyelesaikan semua masalah tanpa pertumpahan darah. Dan disitulah letak keseruannya. Selama masa liburan ini, Sato mulai bertemu banyak orang yang benar-benar berbeda dari kehidupannya dahulu. Ia bahkan mencoba bekerja sebagai ilustrator, sesuatu yang sama sekali jauh dari dunia gelap yang pernah ia salami selama ini. Uniknya lagi, sikapnya yang polos dan jujur justru membuatnya menjadi orang yang dipercaya oleh bos barunya. Kepribadian Sato yang kontras antara kemampuan membunuh tingkat tinggi dan tingkah laku sehari-hari yang santai dan kikuk jadi daya tarik utama anime ini. Itulah alasan kenapa setiap episodenya selalu bikin saya penasaran. Menunggu kekacauan apa lagi yang akan terjadi gara-gara kelakuan Sato berikutnya. Kalau ngomongin dunia kriminal di anime, rasanya nggak lengkap tanpa menyebut Death Note. Buat saya pribadi, ini adalah sebuah masterpiece yang sampai sekarang masih sulit digeser dari posisinya. Memang, selalu ada perdebatan karena banyak anime kriminal lain yang juga luar biasa, seperti Monster, Gangsta, dan lainnya. Tapi entah kenapa, Death Note selalu punya tempat spesial di hati saya. Anime ini benar-benar membuka mata saya soal sisi gelap manusia. Light Yagami digambarkan sebagai sosok dengan rasa keadilan yang tinggi. Di mata sebagian orang, ia adalah pahlawan yang membersihkan dunia dari kejahatan. Tapi di sisi lain, ia juga dianggap sebagai penjahat kejam yang pantas dihentikan. Disitulah Death Note terasa menarik. Kita dipaksa melihat kejahatan dan keadilan dari berbagai sudut pandang. Light sebagai antihero selalu berhasil menunjukkan bagaimana seseorang bisa tergelincir saat merasa dirinya paling benar. Di sisi berlawanan, ada L, seorang detektif jenius yang sama sekali tidak membenarkan cara Light, apapun alasannya. Hubungan mereka pun menjadi inti cerita, pertarungan antara kriminal paling diburu di dunia melawan detektif paling cerdas yang pernah ada. Yang bikin nagih, tentu saja adu kecerdikan antara Light dan L. Setiap langkah, setiap rencana, selalu terasa seperti permainan catur tingkat tinggi. Semua itulah yang membuat Death Note selalu punya tempat khusus buat saya. Sebuah anime yang bukan cuma seru, tapi juga meninggalkan pertanyaan besar tentang moral, keadilan, dan batas tipis antara pahlawan dan penjahat. Dan yang terakhir ada Tensura. Buat saya pribadi, anime ini adalah perwakilan dari anime isekai yang menjadi favorit saya. Memang ada banyak anime isekai keren lainnya, seperti Mushoku Tensei, Tsukimichi, dan masih banyak lagi. Tapi entah kenapa Tensura selalu terasa spesial.
Yang bikin saya betah menonton Tensura adalah dunianya yang terasa hidup. Bukan cuma soal aksi seru, tapi juga bagaimana hubungan antar negara, antar monster, manusia, hingga berbagai ras lain dibangun dengan rapi. Semuanya terasa saling terhubung dan berkembang seiring berjalannya cerita. Mungkin di awal anime ini akan terasa seperti anime isekai pada umumnya. Alur yang terkesan familiar dan agak monoton. Tapi, begitu karakter-karakter lain mulai bermunculan, Tensura perlahan berubah menjadi anime isekai dengan dunia yang kuat dan identitasnya sendiri. Setiap karakter punya peran, dan semuanya berhasil mendukung perjalanan sang tokoh utama. Satoru yang terlahir kembali sebagai slime bernama Rimuru memulai petualangannya di sebuah goa. Di sanalah ia bertemu dengan Veldora, naga penghancur yang justru menjadi awal dari petualangan besar Rimuru. Awalnya, Rimuru selalu dipandang sebagai monster yang harus dibasmi. Tapi lewat sikapnya yang bijak dan keinginannya untuk hidup berdampingan antar ras, Rimuru perlahan berhasil meyakinkan dunia bahwa tidak semua monster adalah ancaman. Buat kamu yang suka anime isekai dengan world building kuat, karakter beragam, dan cerita yang berkembang makin seru, Tensura adalah tontonan yang sangat layak kamu coba. Sekian dari kami. Semoga deretan rekomendasi tadi bisa menjadi teman perjalanan tontonan kalian, sekaligus cara untuk menyatukan frekuensi dengan selera kami. Kedepannya, kami juga berencana membagikan rekomendasi perfilman lainnya, baik animasi maupun non-animasi, agar channel ini bisa menjadi ruang berkumpul dan berdiskusi bagi sesama tukang nonton. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menyimak. Sampai jumpa di cerita dan rekomendasi berikutnya.